Bunda adalah juga manajer slang. Ia sangat mencintai Bim Bim, putra kandungnya yang drummer slang yang bertubuh kurus dan jalannya sering sempoyongan itu. Pergaulan Bunda sendiri dengan anak-anak slang sangat akrab, bahkan juga dengan mantan anggota slang seperti Indra yang dulu keyboardis slang dan Pai yang gitaris. Dari Pai, Bunda juga pernah mendengar cerita ada obat narkoba yang sangat manjur. Jadi di Empai ini menemukan yang katanya si orang yang mengobati itu dulu Halo, apa kabar? Anda sedang mulai menyimak kabar-kabari bersama saya Herawati sampai 4:30 nanti. Pemirsa, segera saja saya pilihkan kabar pertama dari seorang ibu bernama Hajah Yvette Sidarta. Ibu ini setiap hari ada di Jalan Potlot, markas anak-anak slang. Di rumahnya sendiri itu, ibu ini dengan leluasa bisa mengawasi dan mencegah tingkah laku anak-anaknya tidak benar. Misalnya main-main dengan narkoba. Pemirsa, dari slang kita beralih ke seorang ibu berusia 62 tahun. Orang tua ini adalah ibu kandung drummer slang Bim Bim. Beliau sangat terkenal di antara anggota-anggota slang maupun para penggemar slang atau yang biasa disebut slankers, yang setiap hari selalu ada saja yang datang ke rumah ini. Hajah Yvette, demikianlah ibu ini dikenal dengan nama pendeknya, tapi lebih akrab lagi atau lebih sering orang memanggilnya Bunda. ya pasti dong, karena kan sebagai orang tua yang berkerudungan membicarakan mengenai musisi yang kena narkoba, pasti kan mereka tentunya kan yang memang antusias ya ingin mendengarkan gitu. Bunda dan narkoba, inilah yang hendak kita simak kali ini. Bunda sendiri pernah muncul dalam iklan layanan masyarakat di televisi dalam kampanye anti narkoba. Dan dalam hidup sehari-hari, Bunda tak pernah lengah mengawasi kegiatan narkoba di sekitarnya. Itu kan selalu saya ngawasin dari dalam. Kalau dari rumah saya lihat dari kaca, mereka nggak lihat saya tapi saya lihat mereka. Begitupun di kantor saya juga lihat mereka tapi mereka nggak lihat saya karena kacanya kan gelap gitu. Suatu hari saya lihat ada anak 7 orang masuk ke rumahnya sini, ke tempat ngumpul anak-anak dengan banyak anak-anak. Tahu-tahu yang ini yang biasa-biasa yang memang orang memang dia cuman suka seneng kesini ya duduknya normal nyanyi-nyanyi biasa-biasa gitu. Tapi ini kok lain tiba-tiba masuk sana terus saya liatin. Ternyata dia transaksi. Pada waktu itu dia bikin transaksi ganja. Lalu karena udah ketahuan jadi saya pergokin, saya ambil ganjanya itu. Saya rampas semua tas-tasnya anak sekolah SMA itu. Saya ambil tas-tasnya, saya masukin ke dalam, saya usir mereka suruh pulang. Kalau kamu berbuat yang menjelekkan nama Potlot, lebih baik kamu keluar dari sini. Bunda betul-betul menjadi polisi di rumahnya sendiri. Rumah di Jalan Potlot, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana rumah ini menjadi markas anak-anak slang dan para penggemarnya yang selalu berkumpul setiap Rabu dan Jumat. Saat itulah Bunda harus sangat awas. Tak boleh ada narkoba di situ. Saya tuh nggak pernah nggak tahu apapun mereka kerjakan, saya semua tahu. Bunda adalah juga manajer slang. Ia sangat mencintai Bim Bim, putra kandungnya yang drummer slang yang bertubuh kurus dan jalannya sering sempoyongan itu. Pergaulan Bunda sendiri dengan anak-anak slang sangat akrab, bahkan juga dengan mantan anggota slang seperti Indra yang dulu keyboardis slang dan Pai yang gitaris. Dari Pai, Bunda juga pernah mendengar cerita ada obat narkoba yang sangat manjur. Jadi di Empai ini menemukan yang katanya si orang yang mengobati itu dulu anaknya juga ketergantungan dan sudah keliling dunia berobat nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia menemukan pil yang dari Cina itu. Nah, kebetulan Empai sudah berobat di situ. Nah, itu selama 2 hari sugestinya itu dibesarkan sekali sampai wah kalau bisa mau lari itu mesti tahan-tahan dikunci 2 hari. Nah, Empai itu dikunci 2 hari, katanya nggak bisa keluar kamar, tapi dia merasa dia ingin loncat dari ke atas itu keluar gitu.
Tapi terus nanti terpikir lagi, ngapain sih gue kok kayak orang gila gitu. Udah mulai gitu kan. Sadar-sadar sedikit-sedikit, cuman 2 hari katanya begitunya. Dia bukannya sakit badannya, badannya nggak sakit. Kalau Sakau kan badannya sakit kata. Indra kan cerita sampai kayaknya lebih sakit dari beranak deh bunda katanya. Sampai ceritanya begitu. Kayak punya beranak. Mama bilang gitu juga bunda kata gitu. Indra cerita sama saya. Jadi rasa sakitnya tuh kalau udah Sakau rasanya kayak seperti orang mau melahirkan lebih lagi dia bilang. Nah yang diceritakan Empai ini obat ini tidak merasa sakit tulangnya, cuman hatinya yang ini, yang kayak orang susah gitu, gimana sih nih gue kok jadi begini gitu. Tapi hanya 10 hari. Setelah itu sembuh sama sekali. Bisa hilang sama sekali. Jadi deket sama minuman atau deket sama obat-obatan tuh udah rasanya udah nggak enak baunya gitu. Itu tapi mahal, itu 20 juta untuk 10 hari itu seharga 20 juta. Bunda banyak memperoleh masukan untuk digunakan ikut menolong para korban narkoba. Tapi pada dasarnya Bunda yang berusia 62 tahun ini memang dipercaya anak-anak muda sebagai tempat berkeluh kesah. Mereka yang berkeluh kesah itu adalah anggota-anggota slang sendiri maupun para slankers. Kadang-kadang anak-anak yang datang di sini itu bukan karena dia ingin temu slang apa-apa, kadang-kadang dia ngeluh. Bokap gue begini, bokap gue begitu, atau nyokap gue begini gitu. Itu banyak, jadi seolah-olah di sini itu jadi sebagai psikolog juga gitu. Banyak juga. Kenapa sih kamu gak pulang-pulang? Anak perempuan umur 15 tahun di sini. Banyak ini kejadian-kejadian. Di rumah berhalaman luas dengan kamar yang banyak ini, anak-anak muda itu sering ditampung atau setidaknya ditoleransi untuk tinggal sementara sampai mereka bisa mengatasi masalahnya. Ya akhirnya kan saya mesti tanggung jawab kan. Saya ajak dia ngomong, saya kasih nasihat, akhirnya saya pulangin, saya biayai. Begitupun dari Pontianak, lari ke sini, bilangnya begini. Akhirnya kan saya kontak sama orang tuanya, bener nggak sih? Anak bapak ini atau anak ibu ini begini? Enggak, itu anaknya aja yang memang begitu. Akhirnya saya kembaliin, saya pulangin, biaya lagi untuk naik kapal ke Pontianak. Sedangkan kepada anak-anak slang sendiri, Bunda selalu memperingatkan kerja keras mereka tak perlu harus dibantu dengan narkoba yang konon bisa melipat gandakan kekuatan atau stamina. Saya angkat itu gitar, saya nggak kuat. Bayangin 15 kilo dipanggul sama orang selama 2 jam. Ya slang kalau main selalu 2 jam. Apa kita tidak menghargai keinian dia? Itu loh yang saya selalu kasih input kepada mereka tuh gitu. Saya selama mengikuti kamu saya hargai banget ini kamu capeknya badan kamu untuk mengangkat gitar seberat 2 kilo, memukul drum selama 2 jam dengan kaki, tangan, mata, telinga, semua kan seperti kita nyetir kan kalau main drum itu begitu. Selama 2 jam dengan keringet yang walaupun kayak apa tetap keringetnya masih banyak. Jadi saya selalu nasihatkan kamu. Jadi kamu jangan buang-buang waktu kamu dengan enggak. Maksud Bunda, jerih payah mereka main band jangan dibuat sia-sia dengan mengkonsumsi narkoba. Selama mereka minum obat, itu uang yang dia dapat itu nggak tahu kemana perginya. Akhirnya mereka nggak punya apa-apa, harta pun tidak punya, gitu. Akibat dari obat begitu merusaknya di keluarga kalian dan teman-teman kalian semua juga begitu. Bunda berusaha keras membuat lingkungan markas slang ini bebas narkoba. Sebab ia tahu, proses pengobatan narkoba yang paling sulit adalah membuat seseorang jauh dari lingkungan narkoba itu sendiri. Kalau ini kan kalau menghilangkan orang kedangun kan sugestinya ya. Itu yang belum bisa diobatin sugestinya itu. Dia berhenti sebentar, ketemu temannya itu lagi, kepengen lagi. Pemirsa, berikut ini masih tentang sikap anti narkoba dan obat-obatan.
kali ini ditunjukkan oleh Reza, penyanyi R&B yang tubuhnya indah itu. Dengan yayasan yang diketuainya, Reza telah menggelar seminar bertema narkoba dengan mengundang anak-anak sekolah. Karena kita dapat informasi itu 2 generasi ke depan aja, Res, itu tidak akan hilang masalah itu. Masalah narkoba yang sangat serius mengancam generasi muda kita, membuat Reza tergerak untuk ikut ambil bagian dalam perang melawan narkoba.